Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumita Sari, NIM C1A024134. Di sini saya akan membahas pertemuan ketiga pengantar ekonomi mikro, yaitu pola kegiatan perekonomian. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku keuangan suatu pasar dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas. Pola kegiatan ekonomi yakni sebagai berikut. Uang merupakan benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ekonomi subsisten yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan biasanya penggunaan uang tidak terlalu penting karena masyarakat lebih mengutamakan sistem barter. Contohnya seperti penggunaan teknologi yang sangat sederhana, produktivitas rendah, dan produksi hanya cukup menopang hidup dengan tingkat sederhana, output industri sangat sedikit. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana peranan uang tidak penting dalam perekonomian subsisten, sehingga terjadilah perekonomian subsisten yaitu barter. Anggap saja keluarga A mempunyai makanan dan keluarga B mempunyai pakaian. Keluarga A membutuhkan pakaian dan keluarga B membutuhkan makanan. Sehingga antara keluarga tersebut saling bertukar barang yang dimiliki untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perekonomian uang merupakan perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan. Di sini peranan uang sangat penting. Contohnya seperti tidak ada spesialisasi dalam berproduksi, produktivitas dan produksi tinggi, diperlukan pasar untuk menampung. Spesialisasi perdagangan menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya, lebih produktif dan efisien, tidak diperlukan kesusahan ganda dari keinginan dalam perdagangan. Yang kedua adalah pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pelaku rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Faktor-faktor rumah tangga antara lain yaitu tenaga kerja, modal, tenaga usaha, dan lain sebagainya. 2. Pemerintah sebagai pengendali perekonomian negara dan membuat kebijakan ekonomi. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan dalam industri yakni sebagai berikut. Industri primer adalah perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan mengeksploitasi faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya seperti pertambangan, ekspoliasi hutan, dan sebagainya. Yang kedua ada industri sekunder, adalah perusahaan yang terlibat dalam penciptaan barang industri, perumahan, dan bangunan. Ketiga adalah industri tersier, industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya seperti persewaan bangunan, perdagangan, dan sebagainya. Sirkulasi aliran pendapatan, jenis-jenis aliran dan interaksi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian pasar. Jenis-jenis aliran berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Hasil interaksi berupa jenis barang dan apa sajakah yang harus diproduksikan, tingkat harga dari masing-masing barang, dan tingkat produksi dari produk masing-masing. Karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas atau kelangkaan. 3 masalah dalam perekonomian. 1. Apa yang diproduksi? What? Pertanyaan ini berfokus pada jenis dan jumlah yang akan diproduksi. 2. Bagaimana cara memproduksinya? How? Pertanyaan ini membahas teknik atau metode produksi yang akan digunakan. 3. Untuk siapa barang yang itu diproduksi? Door, home. Pertanyaan ini membahas target pasar. Yang terakhir, batas atau kurva produksi. Kurva yang menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat menggunakan seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Kurva-kurva kemungkinan produksi yakni sebagai berikut.
Selesai sudah presentasi saya mengenai pembahasan ekonomi mikro, pola kegiatan ekonomi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.